Iya, ini ya, kita akan eh, belajar bagaimana menginstalasi Nextcloud ya. Nah, ada dua cara untuk memasang Nextcloud. Ya. Nextcloud ini kita akan gunakan untuk private cloud ya. Private cloud. Cara pertama adalah dia dipasang menggunakan wizard. Wizard itu apa? Wizard itu ke panduan ya. Panduan sudah ada instalasi ya. Jadi sudah ada pemandunya di situ ya. Sudah ada pemandunya, tinggal kita instalasi aja, kita pilih, tinggal klik selesai. Jadilah gitu ya. Panduan instalasi. Jadi sudah ada tutorialnya. Menggunakan tutorial. Nggak seperti dulu ya, jadi kita nggak perlu kode, tidak perlu banyak operasi komen lain. Ya. Jadi kita nggak perlu banyak operasi komen lain ya. Kita cukup menggunakan pemandunya itu, panduan instalasi. Kebetulan di Ubuntu itu juga ada, sudah ada. Ya. Begitu kita instalasi di situ sudah ada petunjuknya, tinggal kita pilih aja, mudah sekali, ya. Langsung jalan. Ya. Jadi nggak perlu repot ya, nggak perlu repot. Yang kedua adalah yang ini agak repot ini ya, manual. Jadi manual ini, oh ini pemandu ya, pemandu ya, pemandu instalasi. Jadi ada pemandunya sendiri, bukan panduan ya. Kalau panduan yang ini panduan. Manual itu ada panduannya. Biasanya panduannya ada berupa teks gitu atau tutorial. Kemudian diikuti. Jadi panduannya kalau manual ini kita sendiri yang melakukan instalasi tapi mengikuti panduan yang ada di situ. Nah, panduannya ini kadang sulit ya. Panduannya kadang sulit bagi yang belum berpengalaman. Nah, apa itu sulit? Nggak tahu perintah-perintahnya gitu ya. Ini apa gitu ya. Tapi jangan khawatir. Untuk itu butuh latihan ya, butuh latihan. Ada perintah-perintah menggunakan perintah command line. Itu latihan. Kalau nggak gitu Anda nggak iso gitu ya, panduan. Kemudian butuh logika juga, logika berpikir. Kok bisa? Karena ada hubungannya dengan yang lain-lain, ada keterkaitan gitu. Yang mungkin tidak dijelaskan di situ, cuma Anda harus berpikir sendiri gitu ya. Untuk apa dulu gitu ya. Untuk apa dulu. Nah, itu Anda pikir sendiri untuk apa ya kira-kira. Baru mencari jalannya untuk memenuhi kebutuhan itu. Contohnya adalah mencari apa ya? Ini apa namanya? Memenuhi SSL apa namanya SSL. Jadi server yang kita pasang itu ya, contohnya
adalah memasang SSL, ya, atau itu apa? SSL atau HTTPS pada sertifikat ya, sorry, sertifikat SSL pada server kita, pada server. Nah, ini ada beberapa cara ya. Caranya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini penting juga nih karena dibutuhkan di dalam sistem. Ya. Nah, kita butuh menghubung-hubungkannya dengan yang lain. Gitu ya. Nah, itu biasanya tidak ada di situ. Anda cari sendiri. Nah, karena kebutuhan logika berpikir ini, kemampuan itu juga butuh Anda miliki programming. Tapi juga ada kemampuan yang lain, butuh juga kemampuan menguasai jaringan komputer. Nah, ini butuh juga kita menguasai kemampuan jaringan komputer karena akan kita hubungkan dengan yang lain-lain. Misalnya menentukan IP gitu ya, IP. Perintah-perintah misalnya perintah ini ya, perintah ipconfig. Ipconfig biasanya digunakan untuk Windows. Kemudian untuk Linux Anda gunakan ifconfig misalnya gitu ya. Itu sederhana aja ya. Begitu kita klik ipconfig ya, kita perintahkan ipconfig seperti ini ya. Kita baca ini isinya ya. Kita baca isinya ya. Nah, ini kita bisa menemukan Ethernet adapter nyala di sini aktif di VirtualBox gitu. Dan dapat IP. IP-nya adalah sekian. Padahal di sini kita terhubung ke WiFi ini di kelas ini ya, kayak di kelas. Dapat IP sekian. Mana yang kira-kira nanti digunakan? Yang atas kah atau yang sini? Ya. Kemampuan jaringan ini penting Anda kuasai supaya bisa memanggil itu nanti kalau Anda terhubung ke jaringan publik ya. Terhubung ke jaringan publik. Untuk itu kita buka di servernya, ini servernya lah ya. Saya kasih contoh nih. Nah, ini servernya nyala. Kita menggunakan apa ini? ifconfig. Ketika saya masuk ke server, saya ketikkan di situ ifconfig. Nah, IP-nya ini malah dapat 10, 20, 14, 195. Ini IP-nya WiFi ya. Nah, berarti otomatis di server saya ya yang ada di VirtualBox yang jalan ini itu juga akan terhubung ke jaringan teman-teman orang yang dalam WiFi ini kampus ya, dalam WiFi satu WiFi kampus. Nah, ini bisa terhubung ke sana. Artinya apa? Ya, server saya ini, server cloud ini bisa juga diakses oleh teman-teman yang ada di lingkungan WiFi ini juga. Keren kan ya? Ini padahal terhubung ke jaringan kampus ini di komputer saya ini. Jadi ini nyala ini tadi ya. Jadi yang nyala yang mana ini? Yang ini ya. Jadi Nextcloud Ubuntu ini Nextcloud-nya ini. Servernya. Ini kalau saya ping dari sini misalnya ping kemarin ya, dapat paket loss-nya ya. Ping 10, 20, 14, 195 ini di atas dia. Sekarang play ya dari Windows. Nah, sekarang dari server ke sini ini tadi berapa? 10, 20, 10, 120. Ini IP-nya ini ya 10, 20, 10, 120. Jadi ini melebar dia itu terlalu luas ya. Kita klik nih ya, ping.
10, 20, 10, 100, 20. Nah, ini replay juga ya, terhubungkan. Artinya di server ini juga bisa diakses oleh teman-teman yang terhubung ke jaringan WiFi kampus. Artinya apa? Cloud-nya juga bisa diakses juga. Nah, caranya akses cloud gimana? Ya tinggal di apa namanya? Tinggal diketikkan aja di sini ya IP-nya. Ya. Jadi saya ketik sini, IP-nya berapa tadi di server 10, 20, ini 14, 195. Saya ketik aja enter. Nah ini cloud-nya sudah jalan, masih kan? Ya. Ini belum diinstal ya. Nah, ini saya menggunakan yang wizard tadi, yang pertama tadi. Nah, jadi begitu kita set wizard tadi mengikuti panduan tadi, langsung jadi. Nah, enak kan ya, langsung jadi gitu. Tinggal kita pasang di situ, jadilah server kita yang bisa diakses oleh teman-teman kita. Ya. Jadi server kita juga punya kapasitas tentunya ya, besaran hard disk yang digunakan oleh cloud kita. Ini ya, enak kan ya, belum diinstal ini. Nanti simulasi installnya nanti kita pertemuan berikutnya. Jadi ini ya, ini servernya ini jalan di sini ya, apa di VirtualBox ya, ini jalan ini. Ya. Dan yang kedua adalah yang manual ya, yang manual. Ini belum saya ekspor ya, ini baru membuat jaringannya dulu, instalasinya dulu ya. Cuma kelemahannya kita harus tahu ini apa namanya, not secure ya ini. Ini not secure, dari bukan HTTPS ya, HTTP doang. Ini tidak direkomendasikan, harusnya HTTPS ya. Bagaimana kalau di komputer lokal bisa HTTPS? Nggak bisa ya. Tergantung dari server yang kita setting, nanti kita setting sendiri ya. Kita setting sendiri, nah, itu baru bisa. Nah, caranya gimana settingnya? Nah, itu yang perlu kita pelajari ya, jangan sampai nggak bisa nanti. Caranya beberapa diantaranya ada panduan yang langsung atau ada panduan yang perlu konsep dulu gitu, membacanya, yang mengikuti langkah-langkahnya lumayan. Jadi nggak perlu dihafal sebenarnya, kalau sudah ada panduannya enak kita. Nah ini ya. Jadi yang kedua adalah server yang harus ini apa namanya, manual. Manual ini butuh panduan teks juga. Bedanya apa manual dengan wizard? Kalau wizard ini kita nggak tahu tempat-tempatnya. Kalau ada kurang-kurangnya gitu ya, kita mau customize gitu ya. Nah ini agak sulit bagi pemula yang mau ngoprek di dalamnya, karena disembunyikan, betul-betul disembunyikan oleh sistem ya. Tidak untuk diotak-atik gitu ya. Bedanya dengan manual adalah Anda sendiri yang men-set di sini ya, ini kelebihannya ya. Kalau manual itu kita set sendiri kebutuhannya, hard disknya berapa, kapasitasnya berapa untuk data storage gitu ya, kita alokasikan sendiri. Nah ini enak kalau manual. Cuma manual ini butuh cara, butuh pengalaman. Oleh karena itu kita harus banyak latihan, gitu ya. Banyak coba-coba. Saya sendiri juga coba-coba berkali-kali. Gini, oh gini. Jadi butuh latihan menggunakan perintah-perintah command line, logika berpikir ya. Kemudian Anda punya dasar menguasai jaringan komputer. Panduannya sulit, tapi bagi yang belum berpengalaman, tapi kalau sudah berpengalaman ya jadi mudah gitu ya. Nah itu ya. Terus kemudian yang saya lampirkan di sini, di tempat Anda ini, nah ini yang di bawah ini ya, kuliah online learning. Nah ini saya menerapkan menggunakan wizard ya, menggunakan wizard. Karena kapasitas
komputernya terbatas banget, memorinya cuma 2 giga ya. Beda dengan komputer saya ini yang saya pakai presentasi ini, komputernya gede ya. Nah, kalau yang ini cuma 2 giga. Oleh karena itu saya tidak banyak cara ekspor. Nah, tidak banyak cara untuk ekspor sehingga saya harus segera aja menyelesaikan gitu ya. Jadi saya berikan latar belakangnya, kemudian teknisnya ada di belakang gitu ya. Simpel banget ini ya. Jadi kayaknya wah banget, mudah banget ini ya. Oleh karena itu mahasiswa harus bisa ini ya. Paling enggak dari 2 cara tadi harus ada salah satunya yang bisa Anda selesaikan ya. Nanti ada tugas ini buat Anda ya. Jangan gak dikerjakan karena itu nanti akan ada tugas itu menjadi sarana Anda untuk ujian akhir ya. Ujian di akhir semester nanti. Nah, ini ya. Jadi langkah-langkahnya sudah ada di sini, sudah saya jelaskan ya. Anda tinggal cek aja kembali ya. Nah, ini saya menggunakan Ubuntu 20 Ubuntu yang LTS ya 20.04 ya. Ini LTS yang pertama ini. Nextcloud. Nah, di situ sudah ada di situ. Enak sekali ya. Kemudian di Ubuntu ini juga ada punyanya Google Cloud. Ya, Google Cloud. Jadi kalau kita mau install Google Cloud juga bisa. Tapi itu kita nggak bahas dulu ya, karena nanti tergantung ke vendornya Google Cloud. Nah, kita pilih yang Nextcloud dulu, karena di Nextcloud ini mudah dipahami ya. Baru nanti kalau sudah paham, Anda boleh ngoprek yang lebih expert lagi ya. Misalnya menggunakan OpenStack misalnya gitu ya. Google Cloud juga bisa, silakan ya. Yang penting ini digugurkan dulu gitu aja. Dari pengalaman saya di kelas-kelas sebelumnya banyak yang gugur. Banyak yang nggak ngerjain tugasnya, nggak dikerjain gimana, nggak bisa Pak. Kok bisa, nggak bisa itu ya. Kalau dilihat komputernya ya canggih-canggih daripada komputernya Pak Kupur ini. Kok tahu kan canggih Pak? Nah, dia datang ke sini ya, bimbingan gitu ya, sambil bawa komputernya. Saya lihat komputernya ini belasan juta ini. Tapi kok nggak bisa ini, waduh ya. Jangan sampai ya terjadi itu. Jadi kita belajar ya, sama-sama belajar. Jadi kalau yang saya simulasikan ini komputer yang murahan, komputer 3 jutaan dulu ya. Udah lama, udah nggak kuat ya, nggak kuat. Ada beberapa sistem yang dimatikan, aplikasi yang dimatikan supaya bisa jalan. Nah ini, dan semuanya terhubung di sini. Ini bikin jaringan rumah ya. Bikin jaringan rumah. Nah sekarang ini saya ada di kampus, berarti ya jaringan kampus lah bisa dimanfaatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ini pengenalan ya. Jadi pengenalan nanti setelah Lebaran, insya Allah kita akan simulasi instalasinya. Jadi Anda di rumah boleh coba-coba dulu ya. Boleh coba-coba dulu. Nah, software-nya seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya. Software-nya. Saya tulis lagi di sini. Ada tambahan sedikit software-nya. Ada perubahan untuk server ya. Server yang dibutuhkan itu adalah Ubuntu ya. Ubuntu versi 20.04.04 ya. Ya ini ya. Ubuntu ini ya Anda ambil yang ISO ya. ISO atau apa ya? ISO ya, semuanya ISO. Itu unduh di sana. Kemudian Nextcloud-nya, ya, Nextcloud saya rasa yang seperti yang sebelumnya disampaikan ya. Nextcloud-nya ada yang versi yang langsung bisa dijalankan di ada 2 ini ya, ada 2 ya. Nextcloud-nya ada yang versi langsung dijalankan berupa file apa ya? Ya lihat aja dulu di filenya ini ya.
Iya. Gitu. Ya. Ya, ini ya yang diminta. Saya sudah coba ini ya, Ubuntu yang versi 21.10 server ini, cuma belum selesai cobanya ya. Tapi saya rekomendasikan Anda ambil yang ini ya, apa namanya, kok nggak ada di sini ya, server, yang server biasa, server, bukan ini ya. Oh, nggak kesarup ke sini. Tapi yang jelas server ini ya. Nanti Anda tandai ini ya, Ubuntu 20.24 ya. Nah, ini yang saya jalankan ini ya. Ini juga server ini. Kemudian Nextcloud-nya ada 2 file. Satunya file untuk sudah ada VM. Nah, sudah ada file untuk virtual machine. Ya, ini juga basisnya Ubuntu kalau nggak salah. Atau Linux lain kalau nggak salah. Saya belum coba ini, tapi gagal kemarin. Nah, ini Anda bisa coba. Yang kedua adalah file berkas Nextcloud ya. Ini berkas Nextcloud-nya saja itu kira-kira ada 160 lebih mega. Saya lupa ya. Next berkasnya itu nggak ada di sini ya. Oh, belum ada ya. Nah, ini yang VM tadi, oh ya ini ya. Ini ya. Berapa ini? 160 mega. Kecil. Nah, ini yang kita pasang kalau mau manual, ya manual ini. Tapi ada yang sudah jadi, ya official Nextcloud VM ini sudah jadi, tinggal dijalankan aja. Cuma gedenya 1 giga lebih ya, hampir 2 giga. Ya ini ya. Ini bentuknya adalah open virtualization. Nah, sudah ada bentuknya, sudah ada apa? Virtualisasi. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi yang tadi saya tulis di sini adalah ya, yang VM ini tadi gedenya 2 giga lebih, yang dua adalah Nextcloud. Kalau yang ini tinggal dipasang aja, yang VM ini ya. VM ini tinggal dipasang, cuma saya belum coba ini ya. Ini kayaknya virtual box juga itu ya, maksudnya open virtualisasi. Saya belum coba, baru setengah jalan kalau salah. Kemudian yang ini juga masih setengah jalan. Nah, ini yang muncul ini di sini. Nah, Ubuntu 24 LTS ini yang sama seperti yang di atas. Nah, kemudian yang versi Ubuntu ini, yang 21 ini, saya belum coba juga, masih separuh kayaknya, separuh jalan, belum selesai. Nah, cuma yang direkomendasikan yang versi 20.04 tadi, yang LTS ya, long term support, yang supportnya lebih panjang. Kalau yang ini banyak ada kekurangannya kayaknya. Saya nggak tahu kekurangannya apa. Kemarin waktu itu masih ada kekurangan apa gitu ya. Sehingga saya tinggal, oh ini kayaknya kurang. Saya tinggal, ganti yang turun ke bawah, yang LTS. Nah, di LTS itu sudah stabil versinya, sudah lengkap. Nah, biasanya lebih lancar. Saya pilih yang lancar-lancar saja. Karena kita butuh waktu, mengejar waktunya, jangan sampai oprek-oprek melupakan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu Linux ya. Jadi Linux itu memang sukanya oprek-oprek ya. Seringnya oprek-oprek, tapi ya jangan sampai opreknya itu melalaikan yang lebih utama gitu ya. Penting ini. Nah, ini yang makanya kenapa saya tinggal. Saya pilih yang lancar saja gitu ya. Supaya bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Nah, itu sekilas mengenai server kita ya. Jadi tolong disiapkan Oracle VirtualBox, virtual machine. Nah, ini Oracle-nya ini ya, VirtualBox versi yang 6132. Ini kayaknya bulan Februari terakhir. Terus kemudian yang lain-lain bisa ada
kumpulkan ya literatur ya, panduan-panduan, karena itu tadi ya, kalau kita pakai manual maka kita akan butuh panduan ya, panduan yang sulit bagi yang belum berpengalaman. Supaya ada pengalaman, bacalah informasi-informasi itu. Nah, seperti ini ya, saya ambil dari banyak naskah ya, seperti ini ya, perintah-perintah command line, ini penting juga ini ya, perintah-perintah command line, kebutuhan server CLI ini ya, perintah-perintah supaya kita juga bisa ya. Kemudian butuh server GUID. Ini GUID ini bisa digunakan untuk panduan kita ya, instalasi. Semua panduannya bahasa Inggris semua. Panduannya bukan tulisan blog ya. Tulisan blog itu hanya suplemen aja, suplemen untuk tambahan informasi. Kadang pengalaman orang itu juga perlu juga gitu ya. Tapi bukan jadi dasar. Dasar teorinya tetap menggunakan ini ya, panduannya ya. Menggunakan yang sumbernya ya. Kadang kalau kita nggak butuh, kita butuh terapan, butuh aplikasi yang sudah dijalankan misalnya, maka kita butuh masukan-masukan atau pengalaman dari orang lain. Penting juga ini. Jadi nggak hanya sekedar teori, tapi juga harus ada implementasinya. Baik, itu saja dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan di kelas ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini ada 2, tadi sudah saya coba. Nah, ini langsung set dia ya. IP-nya itu langsung set, nah, bisa ditangkap. Sedangkan kalau yang manual tadi kita harus set sendiri manual IP-nya. Nah, ini awalnya IP-nya menggunakan IP yang di rumah gitu, IP kelas A. Ini kelas A, ini kelas A ini ya. Kelas B ya, kelas B. 192, kelas C dia. Ini ya. Bingung kelasnya. Biasanya yang digunakan adalah IP-IP yang fokus ya. Kalau yang ini kelas A ini kan melebar. Ya. Jaringannya jadi luas banget. Skalanya untuk internet kelas berat, ya, kelas besar internet ya. Tapi untuk jaringan-jaringan rumah ya kecil-kecil aja biasanya. Ini biasanya server-server mikrotik gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan jaringan dari kampus, dari server yang ada di situ. Wifi-nya itu. Jadi ini kalau mau diakses oleh teman-teman kita yang ada di gedung Cengho sana bisa juga gitu ya. Cuma ya gitu, jalurnya memang tidak digunakan khusus untuk lalu lintas itu. Jadi bisa macet nantinya kalau banyak yang akses. Oke, ada yang bertanyakan, Mas ini, Masnya ini anu ya, teknologi informasi ya ini semuanya ya. Teknologi informasi ini udah canggih-canggih biasanya. Yang suka demo itu kan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan sedikit memberi gambaran kita nanti setelah Lebaran, banyak libur ya. Kita persiapkan untuk oprek-oprek, bikin server ya, baik manual maupun bisa. Kemudian ngetes jaringannya, ngetes apa namanya, ngukur kan, ngukur seperti rapid elasticity ya, gitu ya. Kemudian measure ke dan semuanya itu kita coba ya, supaya bisa paham, bisa kita implementasikan nanti di berikutnya. Misalnya kita nanti ke IKN gitu ya, IKN itu berarti smart city ya, kurang lebih seperti bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita UTS ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Pak, ini selesai kamu. Ya, apa Mas? Enggak, Pak. Untuk absen, Pak, belum ada ya, Pak.